Bab 181. Puluhan kilometer di depan markas para iblis pedang, para prajurit manusia tengah berkumpul. Para prajurit tampak berwajah serius atau gugup, tetapi mereka semua menatap pangkalan besar yang diselimuti asap tipis. Nangong Jing dan para adipati muda lainnya melayang di udara, bersama dengan orang-orang kuat dari militer. Medan gaya yang kuat berhasil menghalangi bahkan badai pasir. Pada saat ini, Nangong Jing mengeluarkan anggur yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Dia membuka tutupnya, dan seketika, aroma anggur yang nikmat tercium di udara. Nangong Jing menghabiskan seluruh isi botol. Gul-gul, wajah Nangong Jing sedikit memerah. Matanya yang seperti bintang perlahan berubah menjadi keemasan. Tangannya memancarkan cahaya keemasan, dan botol kristal itu berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Dia tersenyum pada seorang pria parubaya. Old Derry, ayo kita mulai. Derry merasa linglung setelah mendengar kata-katanya. Dia lalu melirik Lin Kuang, Luo Bingqing, dan Luisa. Pada saat ini, rambut hitam Lin Kuang perlahan berubah menjadi warna darah. Seiring dengan perubahan tersebut, tercium bau darah yang menjijikkan. Luo Bingqing memancarkan aura dingin di sekelilingnya. Es terbentuk dari waktu ke waktu di udara. Luisa memancarkan cahaya keemasan. Berbeda dengan cahaya keemasan Nangong Jing yang mendominasi. Cahayanya lebih hangat dan lebih nyaman. Ketiganya mengangguk pada Derry tua. Lin Kuang menatap pangkalan iblis pedang itu. Setelah serangan terus-menerus mereka selama 2 hari, penghalang itu pada dasarnya sudah usang. Merasakan aura yang meletus di pangkalan, mata Lin Kuang berkilat mengerikan. Derry tua, aku tidak bisa menahannya lagi. Bajingan-bajingan iblis pedang itu juga tidak bisa menahannya lagi, kan? Derry tua mengangguk dengan serius. Ayo pergi. Di markas iblis pedang, lebih dari 100 sosok menyerbu dan terbang ke udara. Pertempuran di sini tidak menguntungkan kedua belah pihak. Pasukan mereka berada di darat. Melihat orang-orang kuat mulai bertarung, Komandan Lu Ze berteriak, "Serang!" Orang-orang kuat bertempur di udara. Pesawat ruang angkasa yang mendekat akan langsung meledak. Namun, meriam di darat tidak terpengaruh. Segala jenis meriam disiapkan untuk mendukung para prajurit yang menyerang. Keadaan bela diri inti dari iblis pedang itu memiliki tatapan tajam saat mereka menghentikan segala jenis meriam di udara. Meriam dari markas iblis pedang juga membalas tembakan ke arah prajurit manusia. Sementara itu, keadaan bela diri inti manusia juga akan menghentikan serangan meriam. Menempuh jarak puluhan kilometer hanya memerlukan waktu singkat bagi seniman bela diri yang kuat. Saat prajurit manusia mendekat, para komandan iblis pedang meraung di atas tembok kota. Kemudian, pangkalan itu terbuka dan para setan pedang menyerbu keluar. Setan pedang akhirnya memilih untuk bertarung di luar pangkalan. Logam roh berada di pesawat luar angkasa di pangkalan, menunggu bala bantuan. Pertimbangan lainnya adalah, tanpa penghalang, tembok kota hanya merupakan penghalang yang sedikit lebih tinggi bagi seniman bela diri. Setan pedang dan prajurit manusia saling beradu. Suara gemuruh pertempuran mencapai surga. Badai pasir menutupi langit saat aura pembunuh menyebar. Tanah bergetar. Binatang-binatang yang berada di kejauhan merasakan ci ini dan segera melarikan diri. Di luar medan perang, manusia yang datang menonton pertempuran merasa terkejut. Jika mereka memasuki pertempuran seperti itu, mereka pasti tidak akan bertahan lama. Tidak jauh dari sana, wartawan medan perang menyiarkan pertempuran ini. Pertumpahan darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya direkam dan diunggah di situs Perang Federal. Situs Perang Federal memuat semua berita tentang perang. Ada yang menang dan kalah, pertempuran yang sengit dan mudah. Orang tua yang tidak ingin anak-anak mereka bergabung dengan tentara mencari pertempuran di mana seluruh pasukan manusia dimusnahkan. Lihat, itu sangat berbahaya, dan kamu masih ingin bergabung dengan tentara. Di lokasi perang, berbagai macam orang dapat ditemukan, pemuda berdarah panas, wartawan medan perang, pengunjung biasa, keluarga prajurit, dan bahkan penggemar perang yang gila. Siaran untuk perang planet ke-25 telah dimulai. Lu Wen dan yang lainnya beristirahat untuk menonton ini. Mereka tahu Lu Ze kuat, tetapi mereka masih khawatir. Adegan tersebut memperlihatkan pangkalan iblis pedang yang sangat jauh, dan juga para prajurit manusia. Suasana yang mendidih dan gelombang kejut yang mengerikan mengguncang banyak penonton meskipun mereka berada di balik layar. Pada saat ini, seorang jurnalis medan perang yang cantik sedang melaporkan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ze, aku tidak bisa melihatnya sama sekali dengan banyaknya orang ini, kata Fusuya di sofa. Saat ini, Lu Ze berdiri di medan perang. Dengan lambaian tangannya, setiap iblis pedang yang menyerangnya tertancap di tanah dengan kepala terlebih dahulu. Negara-negara inti bela diri itu telah terbang ke ketinggian rendah untuk bertempur. Di sisi lain, mereka yang tetap berada di darat adalah negara-negara bela diri yang abstrak dan di bawahnya. Dengan demikian, dia merasa amat tercengang. Ketika dia menanamkan iblis pedang, yang merupakan tingkat 9 dari seni bela diri yang sulit dipahami, ke dalam tanah, semua iblis pedang memandangnya seolah-olah dia adalah iblis. Mereka lari darinya. Hal ini membuat Lu Ze merasa sedih.
Tidak ada satupun iblis pedang dalam radius beberapa ratus meter. Tanpa iblis pedang, prajurit manusia harus mengejar mereka, jadi mereka juga tidak ada di sana. Dengan demikian, ruang dalam radius beberapa ratus meter di sekitarnya tetap kosong. Kemanapun ia pergi, ruang kosong ini mengikutinya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia adalah seorang prajurit manusia. Ayo lawan dia. Ini semua salah si pecandu alkohol. Dia memperhatikan situasi Lin Ling dan yang lainnya dengan saksama. Meskipun dia merasa bosan, dia masih berhati-hati terhadap potensi kekuatan iblis pedang tersembunyi. Setelah memindai beberapa kali, Lu Ze merasa kecewa karena tidak ada makhluk kuat yang bersembunyi. Dengan demikian, impiannya untuk menambah aksi pada dirinya pun sirna. Beberapa ratus meter jauhnya, Lin Ling tengah bertarung melawan iblis pedang 8 tingkat alam bela diri yang sulit dipahami. Setan pedang ini lebih kuat darinya dalam hal tingkat kultivasi, tetapi matanya bersinar terang, dan dia melihat melalui setiap serangan setan pedang itu. Dengan teknik gerakannya, dia tampak masuk dan keluar dengan mudah. Hanya masalah waktu sebelum dia membunuh setan pedang itu. Lin Ling kini memiliki kekuatan seni bela diri tingkat 3. Dengan buff seni dewa miliknya, kekuatan tempurnya meningkat lebih jauh. Bahkan seni bela diri tingkat 8 tidak sebanding dengannya. Pada saat ini, seni bela diri tingkat 8 yang sulit dipahami tiba-tiba muncul di belakang Lin Ling. Bila lengannya berkelebat saat ia bersiap untuk menyerang. Pada saat ini, angin hijau merayap di sekelilingnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setan pedang, apa yang telah terjadi? Lalu, setan pedang itu mendapati dirinya terbang ke arah kirinya. Dia menoleh ke sana dan melihat Lu Ze tersenyum padanya. Matanya terbuka lebar karena ketakutan. Oh sial, itu setan. Dia jelas melihat orang ini menanam kaptennya di tanah. Itu setan. Setan pedang itu meraung dan ingin lari, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Ze tersenyum pada siluman pedang ini. Adik kecil, jangan takut, aku bukan orang baik. Orang ini mencoba menyergap. Bukankah ini melanggar aturan? Cahaya hijau menyala di mata Lu Ze saat dia memutar pedang iblis itu, memaksa kepala siluman itu menghadap ke tanah. Setan pedang itu menggigil. Dia segera berkata, seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Saya menginginkan kematian yang terhormat. Sebagai seorang prajurit iblis pedang, dia tidak akan mengemis belas kasihan. Dia mengatakannya lagi dalam bahasa universal yang umum. Baginya, tidak mungkin makhluk sekuat itu tidak mengetahui bahasa universal. Lu Ze mendengarkan kata-kata siluman pedang itu dan merasa tercengang. Apa yang dikatakan orang ini? Lu Ze menggaruk kepalanya. Pedang iblis ini pasti cocok dengan penampilannya. Lu Ze tersenyum. Saya menerima pujianmu. Terima kasih. Kemudian, dia menancapkan kepala iblis pedang yang ramah ini lebih dulu ke padang pasir. Setan pedang. Akibatnya, Lu Ze menggunakan seni dewa angin untuk menghancurkan kekuatan hidup siluman pedang ini. Lu Ze mengamati sekelilingnya setelah melirik mayat siluman pedang itu. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan mereka mungkin tampak lemah bagi Lu Ze, tetapi bagi prajurit biasa, mereka bisa mati kapan saja. Si pecandu alkohol tidak mengizinkannya pergi untuk membantu seluruh medan perang sebesar ini. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya sepenuhnya. Namun, dia masih bisa melindungi wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, Lu Ze menyebarkan kekuatan mentalnya dan menempuh jarak 10 kilometer. Situasi itu segera tersampaikan ke otak Lu Ze. Pada saat ini, wajah Lu Ze memucat dan alisnya berkerut erat. Jumlah informasi yang sangat banyak membuat otaknya membengkak, seolah-olah akan meledak karena kepenuhannya. Mulutnya kejang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan mental dengan kekuatan penuh. Dia hampir kehabisan tenaga. Dia segera menggunakan bola ungu, dan chi jernih mengalir melewati otaknya. Rasa sakit yang hebat itu pun mereda. Kemudian, cahaya hijau menyala di mata Lu Ze. 5 kilometer jauhnya dari Lu Ze, seekor iblis pedang mengarahkan pedangnya dengan mengerikan ke seorang prajurit yang terluka. Prajurit itu penuh dengan keputusasaan dan berencana untuk meninggalkan beberapa luka pada siluman pedang ini dengan mempertaruhkan nyawanya ketika siluman pedang ini tiba-tiba membeku. Suasana menjadi sangat canggung. Tentara, setan pedang. Senyum mengerikan itu perlahan menghilang dari pedang iblis itu. Ia ingin menciptakan ledakan dengan kekuatannya, tetapi, ia tidak hanya gagal melawan, tetapi ia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Prajurit yang putus asa itu menatap angin yang berputar di sekitar iblis pedang itu, dan matanya membelalak. Seni Dewa Angin. Itu Letnan 2 Lu Ze. Letnan 2 sangat baik. Dia menyelamatkan hidupnya. Dia tersentuh. Prajurit itu tersenyum pada siluman pedang itu. Karena Letnan 2 tidak membunuh siluman pedang itu, apakah dia ingin siluman pedang itu melakukannya? Maka prajurit itu mengangkat pedangnya. Adegan ini terus berulang dalam radius 10 kilometer. Beberapa iblis pedang yang berada di atas angin tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Secara bertahap, jumlah pasukan manusia melebihi jumlah setan pedang, membentuk situasi 2 lawan 1.
Lu Ze kemudian mengambil kembali kekuatan mentalnya dan mengusap dahinya. Dia bertindak terlalu intens. Kalau saja tidak ada ilmu bela diri yang abstrak dan bahkan ilmu bela diri spiritual di sekitarnya, bahkan dia tidak akan mampu mengatasinya. Meski begitu, dia merasa tenaganya terkuras. Namun untungnya pemulihannya sangat kuat. Ia bertanya-tanya apa energi khusus yang dijatuhkan singa jantan itu. Itu tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya, tetapi juga kemampuan pemulihannya. Asal dia istirahat cukup, dia akan bisa pulih. Tak lama kemudian, manusia memperoleh semakin banyak keuntungan, dan garis pertahanan iblis pedang mulai runtuh. Pada saat ini, pasukan manusia akhirnya punya waktu untuk berpikir. Oh sial, Xiao Ji, kukira kau akan mati. Bukankah lawanmu 2 tingkat lebih tinggi darimu? Aku juga berpikir begitu, tapi si idiot itu tiba-tiba berhenti bergerak dan aku mengambil kesempatan itu untuk mengirisnya. Kamu juga, aku juga, kupikir ada Tuhan yang menolongku. Ya Tuhan, kau bercanda, itu Letnan 2 Lu Ze. Kau bahkan tidak tahu tentang seni dewa anginnya. Pergi. Letnan 2 Lu Ze ada di sini. Dia ada di markas kita. Saya iri, saya hanya ingin berjabat tangan dengannya. Sementara itu, para setan pedang merasa linglung. Kemana perginya teman-teman prajuritku? Mereka baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka semua menghilang? Jika ini terus berlanjut, garis pertahanan mereka akan runtuh. Oleh karena itu, beberapa setan pedang memperingatkan pangkalan tersebut. Ada makhluk yang kuat di sini, mereka butuh bantuan. Panglima pasukan siluman pedang yang berdiri di atas tembok kota memandang ke arah di mana medan pertempuran Lu Ze berada. Matanya yang merah berbinar. Tentu saja, tidak semua prajurit iblis pedang keluar. Beberapa tetap bertahan untuk mempertahankan pangkalan. 2 tahap tengah keadaan bukaan celah bahkan menjaga logam roh. Ia memerintahkan, mereka punya makhluk yang kuat, kalau begitu kita kirim 2. Biarkan sisi Bali dan sisi Kili membawa 10.000 prajurit penjaga dan menyerang. Biarkan penjaga yang tersisa tetap waspada untuk mencegah keajaiban tipe tembus pandang mereka menyelinap masuk. Dia melirik medan perang Lu Ze. Mengirim 10.000 tentara lagi dan 2 tahap puncak keadaan bela diri inti seharusnya sudah cukup, bukan? Di ketinggian, dekat ruang hampa, 1 sosok hitam dan emas berdiri saling berhadapan. Energi Qi yang kuat meletus dari mereka, mendistorsi ruang di dekatnya. Nangong Jing yang sedang dalam mode Super Saiyan berdiri dengan dominan saat dia melihat iblis pedang berbaju besi hitam itu. Nangong Iron Fist, kita sudah bertarung berkali-kali, dan selalu berakhir seri. Bagaimana kalau kita menonton saja kali ini? Iblis pedang itu menyeringai. Nangong Jing menyipitkan matanya tetapi tetap menutup mulutnya. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul di balik pedang iblis itu. Tinjunya yang putih mengeluarkan cahaya keemasan yang dapat dilihat bahkan di dalam pesawat ruang angkasa di luar angkasa. Gemuruh. Kekuatan mengerikan menghantam. Mata iblis pedang itu bersinar dengan mengerikan saat dia dengan cepat mengiris 2 sinar pedang gelap. Kekuatan tinju dan sinar bilah saling beradu, membuat ruang semakin terdistorsi. Bahkan negara-negara pembuka celah yang bertempur di bawah harus menghindari gelombang kekuatan itu. Setelah 1 pukulan, Nangong Jing menggertakkan giginya. Namaku Nangong Jing. Sisilia, aku akan menghancurkanmu hari ini. Mati. Beraninya dia memanggilnya Nangong Iron Fist. Sisilia menyerang dengan dingin, melihat Nangong Jing yang marah. Rencananya berhasil. Semua manusia kuat lainnya ada di sini. Hanya makhluk muda kuat itu yang tidak datang. Mereka mencari informasi tentang manusia muda yang kuat itu untuk waktu yang lama di gua pertambangan, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Dia jelas kuat dan berbakat, tapi apakah dia tidak pernah terdengar? Namun hal itu tidak menjadi masalah, ia berharap agar hadiah yang disiapkannya untuknya disukai oleh manusia. Dia menemukan 2 kondisi pembukaan celah itu dari luar medan perang ini untuk mencegah kecelakaan. Tidak ada catatan tentang itu di medan perang sistem Siair. Mereka adalah 2 orang jenius yang memiliki seni dewa. Dengan mereka berdua di sana, jika manusia ajaib muda itu berani memasuki markas mereka, dia pasti sudah mati. Jika pemuda berbakat seperti itu meninggal, umat manusia akan sangat terluka. Dia akan mengambil logam roh dan nyawa anak ajaib itu. Dia benar-benar jenius. Sisilia merasa bangga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, medan pertempuran yang dijalani Lu Ze sangat menyenangkan. 2 lawan 1, bahkan terkadang 3 lawan 1. Lin Ling telah lama membunuh iblis pedang tingkat 8 alam bela diri yang sulit dipahami itu dan menemukan alam bela diri sulit dipahami tingkat 9 yang tengah bertarung dalam pertarungan sengit. Yemu dan yang lainnya juga terus bertarung. Pada saat ini, 2 iblis pedang tingkat bela diri inti terbang mendekat. Tekanan yang mengerikan itu segera memperlambat serangan manusia itu. Ada bercak gelap prajurit iblis pedang di belakang 2 negara inti bela diri. Meskipun mereka ditekan oleh kekuatan mereka, para prajurit manusia memandang mereka dengan rasa kasihan. Bukankah lebih baik jika tetap hidup? Letnan 2 mereka Lu Ze ada di sini.
Mengapa mereka membawa begitu banyak orang untuk mati? Setan-setan pedang inti dari negara bela diri tidak mengetahui hal ini dan menatap tajam ke arah prajurit manusia. Kekuatan mental mereka menyapu namun tidak menemukan manusia kuat yang tersembunyi. Maka, siluman pedang di sebelah kanan mengayunkan sinar pedang ke arah Lin Ling. Dia memiliki kekuatan seperti itu saat dia masih dalam tahap seni bela diri tingkat 3. Keajaiban seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Di medan perang, darah kedua ras berceceran di mana-mana, mewarnai pasir menjadi kuning. Angin bertiup kencang, dan bau darah menyebar sangat jauh. Para penonton dan wartawan mencium bau darah yang menyengat. Mendengar gemuruh, benturan, dan getaran bumi, mereka merasakan sendiri intensitas pertempuran itu. Wartawan cantik itu jelas merupakan wartawan medan perang yang berpengalaman. Terlepas dari situasi tersebut, dia sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia melaporkan situasi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ketika kejadian aneh itu muncul di daerah Luze, dia segera menyadarinya. Lihatlah distrik pertempuran di garis depan timur. Tampaknya ada manusia yang kuat di sana. Para iblis pedang menderita kerugian yang jauh lebih besar di sini daripada wilayah lain. Pasukan kita hampir tidak mengalami kerugian. Mari kita lihat lebih dekat. Kemenangan regional dalam pertempuran yang begitu sengit jelas menggembirakan. Bahkan suaranya terdengar lebih tinggi. Mereka mempertahankan kerangka utama pada keseluruhan medan perang dan memisahkan layar untuk memperbesar tampilan prajurit manusia yang menghabisi sisa-sisa iblis pedang. Jika hal ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum bagian depannya rusak. Jadi, itu akan mengarah pada banyak pilihan. Wilayah ini berjalan dengan sangat baik. Jika ini terus berlanjut, kita akan meraih kemenangan regional. Tapi di mana manusia yang kuat itu? Tanya wartawan itu dengan bingung. Kamera menangkap Ian yang sedang bertarung dalam seni bela diri tingkat 7 dan Yemu yang sedang bertarung dalam seni bela diri tingkat 6. Kamera juga menangkap Lin Ling yang sedang bertarung dalam seni bela diri tingkat 9. Jurnalis cantik itu berkata dengan mata dingin, itu seni dewa. Para pejuang muda ini tampaknya adalah mahasiswa baru di kelas elit Universitas Federal. Planet ini adalah tempat uji coba mereka, tetapi mereka tetap datang ke pertempuran ketika pertempuran dimulai. Penonton yang menyaksikan ini membelalakan mata mereka. Kelas elit Universitas Federal. Para mahasiswa baru ini adalah anak-anak ajaib yang luar biasa. Namun, mereka akan bertempur di medan perang meskipun mereka bisa mati kapan saja seperti prajurit biasa. Hal itu membuat darah para pemuda yang ingin masuk tentara semakin mendidih. Hal ini membuat keluarga beberapa prajurit merasa rumit. Semua orang sama saja, terlepas dari apakah mereka anak ajaib, prajurit, atau level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi bertempur di langit. Ya ampun, aku melihat anakku. Dia masih hidup, hebat sekali. Saya melihat suami saya, dia masih hidup. Tunggu, sepertinya ada sesuatu di sana, kata jurnalis cantik itu dengan kaget. Di medan perang ini, ada seorang pemuda berambut hitam. Tidak ada seorang pun dalam jarak beberapa ratus meter di sekitarnya. Baik siluman pedang maupun manusia menghindari area ini. Beberapa setan pedang yang berlarian melihat pemuda itu dari jauh dan segera berlari ke arah yang berlawanan. Jika mereka tidak punya tempat untuk pergi, mereka lebih suka berlari kembali daripada berlari ke arah pemuda ini. Semua orang merasa bingung. Bukankah mereka seharusnya menjadi setan pedang yang ganas? Apa yang mereka lakukan? Pemuda ini tampak sangat baik. Tepat saat semua orang asyik dengan pikiran itu, satu iblis pedang, yang berlari dan menyerbu ke wilayah kosong, gagal menyadari pemuda ini. Kedua prajurit manusia itu menatap aneh ke arah si iblis pedang. Mata mereka penuh rasa kasihan, jadi mereka berhenti. Melihat ini, iblis pedang itu baru saja akan tersenyum ketika wajahnya menegang. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelum dia sempat berpikir, dia terbalik dan terkulai di pasir. Kemudian, ada rasa sakit yang hebat dan tidak ada yang lain. Mulut para prajurit manusia itu berkedut saat mereka memberi hormat kepada pemuda itu dan pergi menyerang siluman pedang lainnya. Para penonton melihat ke arah ini dan kemudian ke arah pemuda yang berwajah agak pucat namun tampak tenang. Mereka salah. Pemuda ini tampaknya tidak begitu baik. Dia terlihat cukup tampan. Mereka akhirnya menyadari mengapa setan pedang itu mengusirnya. Tetapi mengapa menanamnya terbalik di tanah? Mereka penasaran mengapa ada setan pedang yang ditanam terbalik di tanah. Jadi itu kamu. Ini adalah fetis yang aneh. Pada saat ini, jurnalis cantik itu juga melihatnya, dan matanya berbinar saat dia tersenyum. Sepertinya prajurit ini adalah kekuatan tersembunyi. Wajahnya agak aneh. Orang kuat ini masih muda. Dia melanjutkan, prajurit ini tampaknya adalah mahasiswa baru di kelas elit Universitas Federal. Mari kita lihat detailnya. Jurnalis cantik itu tertarik dengan hal ini. Dari pemindaian pengenalan wajah, rincian mengenai pemuda tersebut terungkap. Kemudian, dia perlahan membaca, Luze, 18 tahun, mahasiswa kelas elit Universitas Federal tahun pertama. Pangkat militer, Letnan 2.
Pangkat Letnan 2 untuk seorang mahasiswa baru Universitas Federal berusia 18 tahun agak tidak masuk akal. Jika itu adalah barak ajaib, dia tidak akan terkejut seperti ini. Dia masih terus membaca. Keunggulan militer, menyadari anomali dengan iblis pedang selama misinya dan menangkap seorang jenius iblis pedang dengan kekuatan inti bela diri yang ekstrim hidup-hidup. Suaranya menjadi tajam saat dia membaca bagian itu. Berarti pemuda ini punya tenaga yang setara dengan keadaan bukaan aperture. Dia baru berusia 18 tahun. Bahkan para penonton pun tercengang. 18 tahun, keadaan daya bukaan aperture. Apakah dia masih manusia? Setelah hening sejenak, sebaris kata muncul di layar, adipati muda yang tak terkalahkan. Ini adalah seorang jenius dengan bakat seorang adipati muda. Bakatnya akan menempati posisi teratas bahkan di antara para adipati muda. Oh sial, bakat adipati muda. Aku tidak menyangka akan melihat bakat seperti itu di medan perang ini. Tidak heran kalau daerah ini berjalan dengan baik. Melihat wajahnya yang sedikit pucat, dia pasti sudah menggunakan semua kekuatannya tadi. Anak ajaib seperti itu tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Bukankah itu terlalu berbahaya? Apa yang dipikirkan para petinggi itu? Apakah kamu baru? Keadaan pembukaan celah yang bertahan di medan perang tingkat ini sudah merupakan bentuk perlindungan, oke. Bagaimana lagi kamu ingin melindunginya? Biarkan dia melawan keadaan bela diri roh. Ini, aku kenal orang ini. Dia teman sekolahku waktu SMA dulu. Dia teman sekolahku waktu SMA dulu. Ini adalah siswa tahun kedua di SMA Top 1 Changyang. Teman sekolah senior yang paling dikaguminya adalah Lu Ze yang mendapat jaminan masuk ke Universitas Federal. Ia tidak menyangka akan melihat sosok heroik teman sekolah seniornya di lokasi perang. Ini terlalu menarik. Tidak, aku harus mengatakannya di grup obrolan kelas. Tidak, aku akan mengatakannya di internet sekolah. Teman sekolah junior yang bersemangat ini segera membagikan siaran langsung ini ke situs web sekolah mereka. Judulnya, Teman Sekolah Senior di Medan Perang, Lu Ze ada di sini. Tak lama kemudian, sejumlah siswa pun bergabung. Pada saat ini, Lu Wen dan yang lainnya bernapas lega setelah melihat Lu Ze. Dia baik-baik saja. Hati Fusuya sedikit sakit, melihat wajah Lu Ze yang pucat. Mengapa wajah anak baikku terlihat seburuk itu? Apakah dia terluka? Lu Li dan Alice saling berpandangan. Ada kekhawatiran di mata mereka. Hanya Lu Wen dan Merlin yang saling berpandangan dengan tak berdaya. Bagaimana mungkin seseorang tidak terluka di medan perang? Apa yang dikatakannya itu? Setiap bekas luka merupakan kemenangan seorang pria. Pada saat ini, pemandangan berubah. Dua iblis pedang terbang dengan segerombolan pasukan iblis pedang di belakang mereka. Mata jurnalis cantik itu membelalak. Tidak bagus, bala bantuan iblis pedang sudah datang. Semua orang berhenti berdiskusi dan melihat ke layar. Anak ajaib ini sudah terluka. Sepertinya ada dua yang bisa terbang. Apakah itu tingkatan bela diri inti dan di atasnya? Apakah anak ajaib ini mampu mengatasinya? Di medan perang, sinar pedang iblis bila keadaan bela diri inti mengeluarkan suara melengking saat diayunkan ke arah Lin Ling. Di depan layar, mata semua orang terbelalak sambil menahan napas. Meskipun kedua iblis pedang ini tidak menyadari keberadaan Letnan 2 Lu Ze, gadis kecil ini tampaknya merupakan anak ajaib yang sangat hebat. Dia juga terlihat cukup cantik. Mereka tidak ingin melihatnya mati seperti itu. Lu Ze terdiam melihat ini. Apakah Lin Ling memiliki bakat untuk menarik penyergapan? Dia disergap oleh iblis pedang 8 tingkat ilmu bela diri yang sulit dipahami itu, dan sekarang, tahap puncak ilmu bela diri inti ini melancarkan serangan kejutan ke arahnya. Lin Ling kesulitan menghindari serangan iblis pedang tingkat 9 yang sulit dipahami. Saat dia merasakan serangan di belakangnya, ekspresinya masih dingin. Lawannya menggeram. Perempuan muda manusia ini jelas jauh lebih lemah daripadanya dalam hal tingkat kultivasi, tetapi dia mengandalkan seni dewa untuk mengimbanginya. Ini terasa sangat menjengkelkan. Untungnya, dia hampir mati. Pada saat ini, sinar pedang yang menuju Lin Ling tampak telah tertiup angin. Sinar pedang itu menghilang seperti kapur dari papan tulis. Suasana menjadi sangat hening. Namun di wilayah ini, semua siluman pedang tak kuasa menahan diri untuk tak melebarkan mata, termasuk dua negara inti bela diri. Mereka tahu ada makhluk kuat di sini, tetapi mereka tidak tahu kalau makhluk itu ada pada level ini. Sisi Bali dan sisi Kili merasa tidak ada kehangatan lagi di dunia. Tentara idiot ini memainkannya. Kalau mereka tahu kekuatannya sebesar ini, mereka pasti tidak akan datang. Mereka bisa merasakan tatapan mata makhluk kuat itu tertuju pada mereka. Perbedaannya begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan di mana dia berada. Para iblis pedang itu mengira penyelamat mereka telah tiba, tetapi pada akhirnya, penyelamat itu tampaknya sama sekali tidak dapat diandalkan. Mereka juga merasa tidak ada kehangatan yang tersisa di dunia ini. Mereka juga bersorak dalam hati. Apakah komandan mereka seorang yang terbelakang? Kenapa dia mengirim dua sampah? Ke -10.000 iblis pedang itu, yang menyerbu ke depan, segera menghentikan gerakan mereka.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh canggung, mereka tidak bisa maju maupun mundur. Jika mereka maju, mereka akan mati. Namun, jika mereka mundur, tatanan militer bagaikan gunung di belakang mereka. Mereka juga merasakan dunia ini tidak hangat. Beberapa dari mereka bahkan gemetar. Sementara itu para prajurit manusia menyeringai pada dua bilah iblis inti keadaan bela diri yang tertancap di udara. Bukankah mereka sangat sombong saat itu? Tetaplah sombong. Kami memiliki Letnan 2 Lu Ze di sini. Lu Ze mengangkat sebelah alisnya dan melirik ke arah pangkalan iblis pedang lalu menyipitkan matanya. Kemudian, cahaya hijau menyala di mata Lu Ze saat dia mengulurkan kedua tangannya ke dua iblis pedang tingkat bela diri inti. Kemarilah. Satu kedua pedang iblis itu segera melayang ke arah Lu Ze. Mengaum, mereka meraung dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mencoba melepaskan diri. Namun, Lu Ze, setidaknya, memiliki kekuatan untuk membuka celah. Bagaimana dia bisa membiarkan kedua inti bela diri ini lolos? Dalam sekejap, dua siluman pedang itu ditarik ke arah Lu Ze. Ketika mereka melihat penampilan Lu Ze, pupil mata mereka membesar. Semua negara inti bela diri dan di atasnya harus meninjau semua foto orang yang dapat menimbulkan ancaman terhadap tambang logam roh. Ancaman-ancaman itu adalah keadaan pembukaan aperture dan di atasnya. Lu Ze adalah salah satunya. Jelas mereka tidak menduga Lu Ze ada di sini. Orang ini membunuh dua negara pembuka celah mereka, dan tetap saja, mereka menyerahkan diri mereka kepadanya. Lu Ze menyentuh dagunya. Kedua alam bela diri inti ini seharusnya adalah perwira tingkat menengah dari iblis pedang, kan? Bisakah dia memperoleh beberapa informasi dari mereka? Misalnya, bagaimana situasi di pangkalan? Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa pangkalan itu kosong sekarang. Pangkalan itu jelas lebih berbahaya daripada di sini. Namun jika dia tahu aturannya, dia bisa mempersiapkannya. Biar saya pikirkan dulu. Jangan khawatir. Kemudian, mata Lu Ze berbinar. Dia punya ide bagus. Seni Dewa Ian tampaknya merupakan tipe kekuatan mental. Apakah dia mampu memaksakan pengakuan? Namun, tingkat kultivasi Ian terlalu rendah. Keduanya berada di tahap puncak seni bela diri inti. Itu sangat sulit. Tapi, tidak ada salahnya mencoba, kan? Saya terlalu pintar. Lu Ze merasa IQ-nya sangat tinggi dan langsung menjadi sombong. Satu tepat ketika Lu Ze berencana memanggil Ian, sisi Bali dan sisi Kili membaca ekspresi Lu Ze dan saling melirik. Ekspresi manusia ini terlalu mudah dibaca. Dia pasti berencana untuk menginterogasi mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan dibiarkan hidup setelah interogasi, tetapi kalaupun mereka dibiarkan hidup, mereka akan menerima rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada kematian di ras iblis pedang. Lagi pula, mereka pasti tidak akan mengkhianati ras mereka. Meskipun adipati muda ini menyegel kekuatan roh mereka, dia jelas tidak cukup berpengalaman. Dia tidak mampu menghentikan bunuh diri dengan kekuatan mental mereka. Keputusasaan melintas di mata mereka, dan kemudian, kekuatan mental mereka meledak. Lu Ze, mereka berdua baru saja mati seperti itu. Bagaimana mereka mati? Lu Ze merasa linglung. Dia menggunakan seni Dewa Angin untuk menyegel kekuatan spiritual mereka. Dia merasa amat kecewa. Pada saat ini, para penonton melihat bahwa dua iblis pedang inti dari negara bela diri dipaksa untuk bunuh diri. Mereka bersuka cita. Duke muda manusia kita sangat kuat. Saya khawatir apakah Letnan 2 tidak akan mampu mengatasinya karena cederanya. Sekarang, sepertinya saya tidak perlu khawatir sama sekali. Dia teman sekolahku waktu SMA. Mereka yang berpengalaman, misalnya Merlin mendesah. Alice senang untuk Lu Ze, tetapi ketika ayahnya menghela napas, dia segera bertanya, "Ada apa, ayah? Apakah teman sekolah senior dalam bahaya?" Lu Li juga melihatnya dengan gugup. Hal yang sama terjadi pada Lu Wen dan Fusuya. Merlin melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalian terlalu gugup. Ze baik-baik saja, tetapi dia terlalu tidak berpengalaman. Setan pedang tingkat ini tahu teknik bunuh diri dengan kekuatan mental. Kalian perlu menyegel kekuatan mental mereka untuk mencegah bunuh diri. Lu Li mengerutkan kening. Bukankah kakak pernah menangkap seorang jenius iblis pedang sebelumnya? Mengapa jenius itu tidak bisa bunuh diri? Merlin menjelaskan, si jenius itu pasti telah menggunakan semua kekuatan mentalnya sehingga ia tidak dapat bunuh diri. Atau, ia menggunakan semacam teknik yang dapat merusak dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Lu Li mengangguk tanda mengerti. Alice bereaksi. Jadi, teman sekolah senior berencana untuk mendapatkan informasi tentang pangkalan itu, tetapi keduanya bunuh diri. Tidak heran teman sekolah senior itu tampak sangat kecewa. Merlin tersenyum. Beberapa hal butuh pengalaman. Anak itu tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Secara keseluruhan, penampilannya bagus. Merlin merasa bahwa Lu Ze melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang adipati muda. Lindungi rasnya dan bunuh musuh. Lu Ze segera mengatasinya. Cahaya hijau menyala di mata Lu Ze dan dia menempelkan keduanya dengan pedang iblis lainnya, membentuk segitiga.
Lu Ze mengangguk puas. Dia punya pemikiran geometris yang bagus. Dia sangat pintar. Pasukan iblis pedang lainnya melihat hal itu dan merasa sangat sedih. Mereka ingin lari, tetapi jika mereka lari kembali, mereka akan dieksekusi. Putus asa. Pasukan manusia merasa jantung mereka tidak sanggup lagi menahannya. Mereka benar-benar merasa sangat terguncang saat mengetahui bahwa Lu Ze memiliki fetis menanam setan pedang secara terbalik. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Kembalikan Letnan Dua Lu Ze yang berperilaku baik itu kepada mereka. Jurnalis cantik dan para penonton juga menatap dengan linglung ke arah segitiga iblis pedang, lalu, Lu Ze mengangguk dengan gembira. Mereka memegang hati mereka. Perubahan gaya ini terlalu berlebihan. Dia bersenang-senang sekali bermain dengan setan pedang. Setelah berhadapan dengan dua iblis pedang tingkat bela diri inti, Lu Ze memandangi pangkalan iblis pedang yang tak jelas dari jauh dan menyipitkan matanya. Dia sudah membuat keributan. Akankah seseorang mengejarnya? Di medan perang, ia harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi pembalasan dari pihak lain. Lagi pula, kebahagiaan ada harganya. Di atas langit, dia hanya akan diperlakukan seperti adik kecil. Namun, di darat, dia seperti dewa. Karena itu, orang-orang akan fokus untuk menyasarnya, tetapi sebenarnya inilah yang diinginkan Lu Ze. Meskipun mereka tampak memiliki keuntungan besar di sini, markas itu jelas sangat berbahaya jika dibandingkan. Itu mungkin seperti jurang tanpa dasar. Lu Ze berani melakukan ini karena dia sekarang memiliki seni dewa generasi. Asal dia tidak mati, dia akan segera pulih. Bagaimana cara menyembunyikannya? Lucu sekali. Sejak kapan dia takut pada seseorang? Dua sikap Lu Ze sangat jelas saat ini. Dia sedang mengirim pesan kepada para komandan di markas iblis pedang. Serang aku. Sementara Lu Ze sedang melihat pangkalan itu, komandan pangkalan itu juga sedang melihatnya melalui layar. Niat membunuh menyebar saat matanya yang berdarah berkilat. Bahkan wakil komandan di sekitarnya mundur. Komandan ini juga memiliki kekuatan tahap utama keadaan pembukaan aperture, tetapi dia tahu bahwa itu sama saja dengan bunuh diri jika dia melawan bocah manusia itu. Bocah manusia itu sudah membunuh dua tahap pembukaan aperture. Sebagai komandan utama pangkalan, dia tidak bisa pergi melawan seseorang. Namun, hanya ada dua tahap tengah bukaan aperture yang tersisa di pangkalan. Mereka perlu melindungi logam roh. Mereka tidak boleh bergerak. Ini sangat menjengkelkan karena tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap bocah manusia itu. Setelah terdiam beberapa saat, sang komandan berkata dengan kasar, serahkan wilayah itu, biarkan manusia datang ke pangkalan. Suaranya sangat dingin. Jika dia berani datang, aku akan memberitahunya keputusasaan yang sebenarnya. Wakil komandan mengangguk dan pergi. Di medan perang, Lu Ze melihat tidak ada pergerakan dari markas iblis pedang untuk waktu yang lama. Puff, pengecut. Pada saat ini, 10.000 bala bantuan tampaknya telah menerima beberapa berita dan berlari kembali. Para prajurit iblis pedang ini akhirnya merasa bersyukur. Komandan idiot ini akhirnya berguna dan membiarkan mereka mundur. Selama mereka berlari kembali ke pangkalan, itu akan menjadi kemenangan besar bagi mereka. Melihat bala bantuan iblis pedang yang ganas berlarian kembali, Lu Ze dan para prajurit merasa bingung. Mengapa mereka tiba-tiba lari? Para penonton pun merasa bingung. Bukankah ini bala bantuan? Apa yang terjadi? Mereka menerima perintah. Ini tidak baik, iblis pedang ingin menjebak Lu Ze. Mereka menyerahkan pertahanan di wilayah ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Kalau aku tahu, aku akan memimpin pertempuran, bukan berkomentar di sini. Petik 2, Alice dan Luli menyaksikan dengan khawatir. Luli memeluk boneka panda itu erat-erat dan berdoa. Kakak, tolong jaga diri baik-baik. Alice mengepalkan kedua tangannya juga. Teman sekolah senior, aku belajar banyak masakan baru. Aku akan memasak untukmu begitu kau kembali. Kau harus kembali hidup-hidup. Angin bertiup, dan seluruh pertempuran dipenuhi bau darah. Lu Ze mengerutkan kening mendengar ini. Sepertinya banyak orang yang meninggal. Meskipun prajurit di dekatnya hampir tidak mengalami korban, situasi di wilayah lain pasti sangat genting. Wajah Lu Ze tampak muram saat dia menyaksikan para setan pedang itu mundur. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Ini sudah kelewat batas. Ketika mereka kembali, mungkin akan terjadi pertempuran sengit di markas. Kalau begitu, mengapa dia harus membiarkan mereka kembali? Di medan perang, dia harus mengendalikan kekuatan mentalnya dengan sangat ketat untuk mencegah terlukanya manusia. Itu sulit, tetapi situasi ini membuat Lu Ze ingin meretas mereka semua. Pada saat ini, mata Lu Ze berbinar. Gelombang pertempuran yang dahsyat menciptakan angin kencang. Elemen angin sangat aktif. Itulah saat yang tepat untuk menggunakan infernal. Lu Ze menyeringai. Sudah waktunya bersenang-senang. Angin mengalir di matanya saat dia melayang. Dia mengulurkan tangannya ke arah iblis pedang dan menggunakan seni dewa anginnya dengan kekuatan penuh. Seketika, beberapa ratus meter di depan, tornado setinggi 5 meter muncul.
Tornado itu memancarkan cahaya hijau redup yang berputar cepat. Pasir tersapu membentuk naga kuning. Dia ingin mengatakan beberapa kalimat keren, tetapi dia ingat bahwa dia harus memberikan contoh yang baik bagi prajuritnya dan mempertahankan citra heroiknya. Karena itu, Lu Ze bersikap dingin dan acuh tak acuh. Pergilah. Pusaran angin yang berputar mengejar ke arah para setan pedang yang melarikan diri. Saat pusaran angin itu bergerak, ia melahap elemen angin di sekitarnya dan melaju kencang. Pada saat ini, Lu Ze punya ide menarik lainnya. Cahaya merah menyala di mata Lu Ze, dan di tengah angin yang berputar, cahaya merah itu menyala. Cahaya itu telah berubah menjadi api. Tornado pasir yang berputar berevolusi menjadi tornado yang berapi-api. Angin membuat api semakin kuat. Tornado itu meluas, 10 meter, 30 meter, 50 meter, 100 meter. Suhu terus meningkat dan mengubah pasir menjadi bentuk seperti kristal. Bahkan udara pun mulai terdistorsi perlahan-lahan. Seketika, udara menjadi sangat panas. Para prajurit manusia dan pasukan iblis pedang di garis depan timur semuanya merasakannya. Beberapa prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ketika mereka melihat tornado yang menyala-nyala, yang tingginya lebih dari 300 meter, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Tornado yang menyala-nyala itu mengejar sekelompok prajurit iblis pedang dalam jarak 2 km ke depan. Wajah mereka penuh ketakutan. Sementara itu, para prajurit manusia memiliki moral yang tinggi. Dalam pertempuran berikutnya, prajurit manusia memiliki keuntungan yang cukup besar. Elemen angin di wilayah ini terlalu aktif. Pusaran angin terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Setiap saat, kekuatannya semakin kuat. Hal ini juga memperparah intensitas api. Medan perang hanya berjarak 10 km dari markas iblis pedang. Saat ini, tornado baru saja menempuh sepertiga jarak, tetapi ketinggian tornado sudah melebihi 600 meter. Beberapa iblis pedang pintar bereaksi dan meraung. Lari ke samping, jangan bawa tornado kembali ke markas. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan dikutuk sampai mati oleh rekan-rekan setan pedang mereka. Kemudian setan pedang bereaksi dan memutuskan untuk berpisah. Pada saat ini, jika tornado mengubah arahnya, separuh dari iblis pedang akan mati, tetapi separuh lainnya akan selamat. Ini lebih baik daripada membiarkan semua orang mati. Setan pedang dari masing-masing pihak berdoa agar tornado itu berbalik ke pihak yang lain. Tepat ketika mereka sedang berdoa, mereka merasakan daya tarik tornado itu melemah. Pasukan iblis pedang, mereka melihat sekeliling dengan bingung, lalu semuanya membeku. Tornado ini tidak berbelok ke arah manapun. Tornado ini langsung menuju markas mereka. Karena adanya tornado yang menyala-nyala, suhu di ruang saat ini pasti meningkat, membuat sekelilingnya menjadi sangat panas. Namun, semua iblis pedang merasa dingin. Bahkan tubuh mereka mulai gemetar. Mereka tidak dapat merasakan sedikit pun kehangatan dari dunia ini. Kalau mereka menjadi alasan basis mereka hancur, bukankah mereka akan berakhir dengan terpaku di pilar rasa malu? Apakah manusia ini sekejam itu? Mengapa dia tidak bermain sesuai naskah? Tinggalkan markas itu, dan kejar mereka saja. Sama seperti ras iblis pedang yang merasa linglung, Lu Ze juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya, dia tidak terlalu banyak berpikir. Awalnya dia berencana untuk mengejar para iblis pedang di sebelah kanan. Namun, saat dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan arah tornado yang menyala-nyala itu lagi. Tornado itu semakin kuat di medan perang sampai-sampai berada di luar kendali Lu Ze. Berarti kekuatan tornado ini sudah mendekati tahap tengah keadaan pembukaan aperture. Yang bisa dilakukan Lu Ze hanyalah mengendalikan unsur-unsur tornado dan mencegahnya meledak. Pada saat ini, Lu Ze menyadari bahwa markas iblis pedang tidak jauh di depan. Dia menunjukkan senyum hangat. Hebat, ini semacam kebetulan. Dia hanya perlu menghentikan tornado itu meledak sekarang dan membiarkannya bertahan hingga mencapai pangkalannya. Ledakan itu akan menjadi sebuah karya seni. Lu Ze sangat bersemangat. Tetapi dia juga khawatir bahwa seiring angin bertambah kencang, akan semakin sulit untuk menyeimbangkan seni dewa angin dan api. Dia mengerutkan kening. Cahaya merah dan hijau berkelebat di mata Lu Ze saat dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan dua seni dewa secara bersamaan. Dahinya mulai berkeringat. Sementara itu, sang komandan memandang tornado yang menyala-nyala dan merasa tertegun. Dia menunggu bocah manusia itu datang dan merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Dia bahkan sudah merencanakan semua yang akan terjadi saat bocah manusia itu datang. Namun, bocah ini sama sekali tidak datang. Tornado itu semakin kuat dan besar. Bahkan Nangong Jing dan yang lainnya, yang berada jauh dari ruang hampa, dapat merasakan kekuatannya, apalagi para pejabat negara yang membuka celah di bawah mereka. Nangong Jing, Luo Bingqing, Lin Kuang, Luisa, Sisilia, dan 4 siluman pedang lainnya, yang kekuatannya berada pada tahap evolusi fana, semuanya berhenti bertarung dan melihat ke tanah. Qi tumbuh kuat begitu cepat. Ia telah melampaui tahap tengah dari keadaan pembukaan aperture dan mencapai tahap tersier dari keadaan pembukaan aperture.
Dengan kecepatan ini, ia bahkan mungkin mencapai keadaan evolusi fana. Apa sebenarnya itu? Kalau sampai muncul keadaan evolusi fana yang lain, maka pukulan telak dari para setan pedang dan manusia tidak akan ada gunanya. Keadaan evolusi fana terlalu berharga di medan perang sistem Siair. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Ketika mereka melihat bahwa Qi itu berasal dari tornado api besar setinggi 1000 meter, yang dengan cepat mendekati pangkalan iblis pedang, reaksi dari kedua belah pihak berbeda. Mata Nangong Jing membelalak, lalu dia tertawa. Haha, ahahaha, aku tidak menyangka anak itu punya jurus ini. Hebat, hebat sekali. Hahaha. Mata Luo Bingqing yang tenang memancarkan sedikit keterkejutan. Nada suaranya sedikit meninggi. Itu dia. Lin Kuang dan Luisa awalnya bingung, lalu mata mereka terbelalak tak percaya. Itu anak itu. Sementara itu, wajah para setan pedang itu terlihat sangat kacau. Cecilia mengira dia telah membuat semua persiapan, namun, ini yang terjadi. Siapa sebenarnya bajingan itu di sana? Dia tahu dia tidak bersalah. Ada dua lagi tahap pembukaan aperture di tahap tengah di dasar dengan seni dewa. Mereka berdua adalah keajaiban yang kekuatannya telah mencapai tahap tersier dari tahap pembukaan aperture. Bagaimanapun, keadaan evolusi manusia dipantau terlalu ketat. Tidak mungkin ada yang baru muncul. Situasi ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi karena ada kecelakaan, dia perlu memperbaikinya. Mata keempat keajaiban iblis pedang itu bersinar ketika kekuatan mereka meledak seperti ombak. Tekanan mereka terus meningkat. Jelas, mereka menggunakan teknik rahasia dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Awalnya mereka hanya ingin fokus pada pertahanan, tapi sekarang, situasinya darurat. Asal mereka bisa lepas dari manusia-manusia ini, mereka hanya butuh satu serangan untuk memusnahkan tornado itu. Pada saat yang sama, Cecilia meraung. Semua negara bagian yang membuka celah, pikirkan cara untuk menghancurkan pusaran ini. Prajurit di darat, dengarkan. Temukan orang yang melakukan ini dan serang dia. Jika perang ini kalah, aku akan mengambil semua nyawa kalian. Suara seseorang yang telah mencapai keadaan evolusi fana bagaikan suara dewa yang bergema hingga jarak beberapa ribu kilometer. Binatang-binatang yang sudah meninggalkan pangkalan itu ketakutan hingga gemetar. Mereka bahkan tidak berani bersuara. Kesalahan apa yang telah mereka lakukan sehingga harus menerima hal ini? Wajah Nangong Jing dan yang lainnya juga sangat dingin. Mereka juga menggunakan teknik rahasia. Pada saat yang sama, suara dari tua bergema di seluruh dunia. Ras manusia, bertarunglah sampai mati. Hentikan bajingan-bajingan iblis ini dan lindungi anak itu. Gelombang energi yang mengerikan itu datang lagi dari langit, tetapi berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Darah terus mengalir dari udara. Darah membentuk parit-parit kecil di tanah. Di tanah, semua setan pedang menyerang Lu Ze dengan mata merah. Bala bantuan iblis pedang yang telah berlari beberapa kilometer datang kembali berlari dengan niat membunuh. Wajah Lu Ze pucat saat ini karena dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan angin bertiup kencang. Pada saat ini, cahaya bilah pedang berdarah terang dengan Qi tingkat tinggi yang membuka celah menyambar tornado itu. Tiba-tiba, api pada tornado itu terganggu. Sedikit kekacauan terlihat darinya. Tornado itu bahkan melambat. Mulut Lu Ze berkejang. Jika bukan karena usahanya yang putus asa untuk menstabilkannya, tornado itu akan meledak di tempat. Masih ada jarak yang tersisa dari pangkalan. Lu Ze merasa bahwa cara yang paling aman adalah membiarkan tornado bertiup melalui pangkalan dan meledakkannya di tengah. Namun jelas, Lu Ze hanya bermimpi. Masalahnya sekarang adalah awalnya hanya butuh waktu 10 detik untuk mencapai pangkalan, tetapi karena serangan itu, akan memakan waktu 20 detik. Ini baik dan buruk di saat yang sama. Sisi baiknya adalah tornado tersebut mempunyai lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sisi buruknya adalah akan ada lebih banyak perubahan. Jika beberapa serangan itu terjadi lagi, itu akan meledak. Bahkan jika serangan itu tidak terjadi, Lu Ze khawatir dia tidak akan bisa mengendalikannya. Pada saat itu, Panglima Iblis Pedang terbang keluar dan meraung sambil menyerang tornado itu, berharap tornado itu akan meledak. Meskipun dia mungkin akan mati, bagian terpenting pangkalan akan terselamatkan. Dia meraung. Kemana mereka berdua pergi? Sialan, kemana mereka pergi? Kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak bisa menghentikan tornado ini sepenuhnya. Jika dia memiliki kekuatan tingkat tinggi untuk membuka celah, dia pasti bisa merusaknya. Namun di manakah mereka berdua pada saat genting ini? Kemudian, ledakan terdengar di pangkalan. Jelas, ada pertempuran yang terjadi di sana. Tangan sang komandan bergetar. Dia menyadari mengapa kedua keajaiban itu tidak muncul. Apakah manusia kuat menyelinap ke pangkalan? Pada saat ini, komandan ini merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Setan-setan pedang itu menyerang Lu Ze dengan gila-gilaan. Lin Ling, Ye Mu, Ian, dan orang lainnya segera membentuk penghalang di sekitar Lu Ze. Lin Ling membelakangi Lu Ze.
Dengan nada tajam, dia berkata, Lu Ze, tunggu. Selama aku masih berdiri, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Lu Ze menggunakan seni dewa angin dan apinya dengan kekuatan penuh. Kekuatan roh, kekuatan fisik, dan kekuatan mentalnya berada di ambang kelelahan. Bola-bola merah dan ungu terus menghilang dari kepala Lu Ze. Dia tidak peduli apakah tubuhnya mampu mengatasinya. Sebaliknya, dia fokus menggunakan sejumlah besar bola untuk pemulihan. Energi kuat mengalir melalui sel-selnya, perlahan-lahan menghancurkannya. Tak dapat dihindari, rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerutkan kening. Ini sangat menyakitkan. Dia menggigit bibirnya dan menahan rasa sakit sambil melahap energi itu dengan seluruh kekuatannya dan mengendalikan tornado yang menyala-nyala itu. Ini adalah pertama kalinya ia menyadari bahwa mati beberapa kali memiliki manfaat. Meskipun itu adalah pengalaman yang menyakitkan hingga dia bahkan tidak bisa bernapas, kekuatan mentalnya tetap utuh. Itu mampu menjaga keseimbangan antara seni dewa api dan angin. Stabil. Dengan dukungan bola energi merah dan ungu pada kekuatan mentalnya, Lu Ze menemukan bahwa, mungkin, dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Metode melahap energi yang hampir sadis ini membuat tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya meningkat pesat. Dia berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya. Itu sangat menyakitkan, namun dia bahagia. Namun, situasi di medan perang ini tidak cocok baginya untuk bersikap terlalu sombong. Tornado yang menyala itu sekarang tingginya hampir 4.000 meter. Api besar itu berputar cepat sementara nyala api merah menyala merusak udara dengan hebat. Tornado ini berjarak lebih dari 10 km dari medan perang, tetapi suhu di medan perang bahkan lebih panas dari sebelumnya. Kemanapun tornado itu pergi, pasirnya menjadi mengkristal. Melihat hal ini, Komandan Ras Iblis Pedang merasa putus asa. Dia bisa merasakan tarikan dari tornado. Meskipun tornado itu belum bisa melumpuhkannya, dia tidak memilih untuk mundur. Paduan dasar mulai bergetar saat tornado mendekat. Jika api masuk ke dasar, maka dasar itu akan hancur. Kekuatan prajurit di dalamnya baru mencapai taraf seni bela diri spiritual dan taraf seni bela diri abstrak sedangkan taraf seni bela diri inti jumlahnya sedikit. Cukup banyak prajurit yang tidak dapat berpegangan pada sesuatu yang tertarik ke dalam pusaran angin tersebut. Mereka melepaskan kekuatan roh mereka ke udara, mencoba menyelamatkan diri. Namun, di bawah pembakaran seni dewa api, perisai kekuatan roh mereka bergetar dan menghilang. Kemudian, para prajurit iblis pedang ini dibakar menjadi abu. Baju zirah bertenaga roh mereka ditarik ke dalam pusaran angin dan mulai berputar cepat. Mereka perlahan-lahan berputar di bawah suhu tinggi. Komandan pangkalan melihat ini, dan dia melirik medan perang manusia. Ada seorang manusia muda di sana. Karena dia, perang ini mungkin akan gagal. Sebagai seorang prajurit iblis pedang, dia akan memberikan segalanya untuk rasnya. Mengaum, dia melayang di udara dan tiba-tiba meraung. Cahaya roh hitam merah menyala dengan kuat di sekelilingnya saat Qi yang mengerikan menyebar. Bahkan daya tarik tornado yang menyala-nyala itu pun terdorong menjauh. Tentu saja Lu Ze memperhatikan ini. Orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Oh sial, dia dulu pengecut. Kenapa sekarang dia bersikap begitu tangguh? Tetaplah menjadi pengecut. Ini membuat segalanya makin sulit bagi saya. Kalau orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti sudah mendekati tahap tengah dari tahap pembukaan aperture. Walaupun tidak sebanding dengan kekuatan tornado yang berada di dekat tahap evolusi manusia, Lu Ze mengalami kesulitan dalam mengendalikan keseimbangan antara seni dewa angin dan api. Jika tornado tersebut terkena dampak kerusakan seperti itu dan keseimbangannya terganggu, tornado yang menyala-nyala itu akan meledak. Meskipun hanya sebagian dari pangkalan yang akan rusak, itu tidak akan menyenangkan. Memikirkan hal ini, lampu merah dan hijau menyala di mata Lu Ze. Wajahnya pucat, tetapi matanya tajam. Mereka semua mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak ikut serta? Kekuatan Qi Sang Komandan Iblis Pedang mencapai batasnya. Ia kemudian menyerang tornado yang menyala-nyala itu. Api yang dapat langsung melelehkan Iblis Pedang yang berada dalam kondisi bela diri yang sulit dipahami itu menyebabkan sedikit fluktuasi pada penghalang kekuatan rohnya. Dia terbang ke dalam tornado dalam aliran warna merah dan hitam. Suasana menjadi hening sejenak, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dalam tornado tersebut. Pada saat itu, kecepatan tornado melambat hampir sepertiga. Api terus berkobar dan bila angin melesat tanpa henti. Angin telah mencapai medan perang dan melukai beberapa pasukan. Wajah Lu Ze berubah. Matanya berkilat mengerikan saat dia meraung. Stabilkan. Semua kekuatannya meledak seperti gunung berapi. Beberapa ratus meter jauhnya, Lin Ling dan yang lainnya merasakan sesak di dada mereka. Beberapa prajurit yang lebih lemah merasa seperti sedang menghadapi binatang kosmik. Mereka takut. Bola-bola cahaya terus digunakan. Lu Ze bahkan tidak punya waktu untuk mencerna kekuatan yang masuk ke dalam dirinya saat bola-bola cahaya itu bergetar di dalam tubuhnya. Darah merembes keluar dari tubuhnya. Baju zirahnya yang bertenaga roh mulai retak karena kekuatan yang luar biasa ini, memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah.
Lu Ze sama sekali tidak bisa merasakan sekelilingnya. Pikirannya tetap sadar di bawah pengaruh bola ungu itu. Semua perhatiannya terfokus pada tornado itu, tetap teguh dalam menjaga keseimbangan. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa di bawah tekanan yang begitu tinggi, seni dewa angin dan apinya yang stagnan mulai membaik secara perlahan. Tetapi Lu Ze sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa tertawa. Medan perang tetap sunyi. Pertempuran di udara berhenti dan begitu pula pertempuran di darat. Semua orang memandangi tornado yang menyala-nyala itu. Kelihatannya seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Bahkan, gunung itu hampir meletus. Di tingkat atmosfer sebelum luar angkasa, Nangong Jing, Luo Bingqing, Lin Kuang, dan Luisa, serta Sisilia, dan keempat keajaiban iblis pedang berhenti bertarung. Keempat siluman pedang itu penuh dengan luka. Sarung tangan kiri Nangong Jing retak, dan darah merembes keluar. Jelas, lengannya patah, tetapi wajah dan matanya tetap tajam dan mendominasi. Darah mengalir keluar dari mulut Luo Bingqing. Wajahnya sangat pucat, dan tenaganya lebih lemah dari sebelumnya. Lin Kuang adalah yang terburuk. Baju zirahnya yang berwarna merah darah telah retak, dan tubuhnya penuh luka. Beberapa lukanya dalam sampai ke tulang. Namun, wajahnya memiliki senyum haus darah. Qi-nya jelas lemah, tetapi dia masih sangat kuat. Hanya Luisa yang tidak terluka, tetapi wajahnya pucat, dan Qi-nya sedikit lebih lemah. Keempat manusia dan keempat siluman pedang itu menatap tajam ke arah tornado yang menyala-nyala itu. Melihat tornado itu memuntahkan api dan bila angin, Sisilia menyeringai. Tidak stabil, hahaha. Tidak stabil, hampir, hahaha. Nangong Iron Fist, sepertinya kita masih menang. Hahaha. Tiga iblis pedang lainnya menyeringai. Mereka pikir mereka benar-benar akan kalah, tetapi pada saat terakhir, mereka berhasil menghentikannya. Sisilia menyeringai. Kerja bagus, Komandan Kukuerte. Aku akan melaporkan jasanya ke Istana Iblis. Tiga lainnya mengangguk. Semua ini terhenti karena Komandan Kukuerte menghancurkan dirinya sendiri. Tidak semua iblis memiliki keberanian untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika Nangong Jing dipanggil Nangong Iron Fist, energinya kembali meluap. Dia ingin menghajar seseorang. Tetapi dia tahu sekarang bukan saat yang tepat. Dia menatap pusaran angin itu lekat-lekat dan berkata dalam hati, "Nak, kalau sampai meledak, aku akan melatihmu dengan sangat baik saat kita kembali." Luo Bingqing, Lin Kuang, dan Luisa juga menatap tornado itu dengan saksama, mengabaikan tawa para iblis pedang. Semua orang menatap tornado itu lekat-lekat. Dua layar terbagi. Satu layar menampilkan tornado yang tidak stabil, dan satu lagi menampilkan Lu Ze yang berwajah pucat dan berdarah. Semua orang berharap dia dapat menstabilkan tornado itu. Lu Wen dan Merlin memandang pemandangan ini dengan wajah serius. Mata Fusuya merah karena melihat luka Lu Ze. Luli mencengkeram boneka pandanya erat-erat sambil menggigit bibir dan tidak berkata apa-apa. Alice pun sama. Ia menggenggam erat kedua tangan putihnya dan berdoa untuk Lu Ze. Pada saat ini, keheningan meliputi medan perang. Semua prajurit manusia dan iblis pedang menatap ke arah tornado api yang terus-menerus menyemburkan api dan bila angin. Selain suara angin menderu dan kobaran api, semua suara lainnya tampaknya telah menghilang. Lu Ze terus mengandalkan bola cahaya merah dan ungu untuk menopang tubuhnya yang sudah terluka. Selanjutnya, ia menyerap energi yang diperlukan untuk menambah kekuatannya. Dalam tornado itu, elemen angin dan api yang seharusnya seperti dua sahabat karib tidak lagi terlalu dekat. Oleh karena itu, Lu Ze harus memperbaiki hubungan mereka dengan sekuat tenaga. Selama proses ini, Lu Ze memperoleh pemahaman lebih baik tentang kedua sahabat itu. Hasilnya, seni dewa angin dan apinya semakin kuat. Akibat penggunaan bola merah yang berlebihan, retakan muncul di tubuh Lu Ze. Darahnya terus mengalir keluar, mengubahnya menjadi air mancur manusia. Disertai dengan seni dewa angin dan api, Lu Ze juga memanfaatkan seni dewa regenerasinya agar tetap hidup. Dia merasa beruntung. Jika dia tidak memiliki seni dewa generasi, apakah dia masih bisa bertahan hidup saat ini? Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki tubuhnya saat ini. Dia hanya perlu bertahan hidup. Lu Ze hanya akan meluangkan waktu untuk pulih dengan gembira setelah meledakkan pangkalan itu. Semua orang hanya menunggu tornado yang menyala-nyala itu meledak. Jika meledak, mereka akan mulai tertawa. Sementara itu, para prajurit manusia mengerutkan kening dan berdoa agar tornado itu tidak meledak. Akan tetapi, yang tidak diduga semua orang adalah bahwa hanya dalam beberapa detik saja, tornado itu menjadi tenang. Saat tornado bergerak maju, muntahannya berhenti. Tornado itu melaju kencang sekali lagi. Para prajurit iblis pedang tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, terutama keempat keajaiban iblis pedang. Pada saat ini, mata mereka yang berdarah berkelebat ketika mereka membuka mulut sedikit sambil menyaksikan tornado itu perlahan pulih. Setelah hening sejenak, Sisilia berteriak, "Tidak mungkin." Kemudian dia melepaskan kekuatannya, ingin menyerang. 3 detik. Dia hanya butuh 3 detik untuk membalikkan keadaan.
Tetapi, Nangong Jing jelas tidak akan membiarkan Sisilia pergi dari sini. Nangong Jing tertawa. Kau bisa terus menonton. Saksikan kemenangan yang menjadi milik umat manusia. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Tornado api yang besar melesat melewati markas iblis pedang, melewati tembok setinggi beberapa ratus meter itu. Tembok kota yang awalnya kokoh dari logam mulia menjadi lemah bagaikan kertas diterjang tornado seiring dengan tingkat evolusi fana. Bila angin yang tajam merobek dinding paduan menjadi berkeping-keping, dan potongan-potongan itu meleleh menjadi cairan sebelum terbang keluar. Tornado itu bergeser ke pangkalan dengan arogan seperti ini. Struktur internal yang kokoh juga diubah menjadi air. Tidak ada seorang pun di seluruh pangkalan yang mampu menghentikan tornado keadaan evolusi yang hampir mematikan ini. Ia mencapai makin dalam ke pangkalnya. 1 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer. Lu Ze mengerutkan kening erat. Kekuatan mentalnya hampir mencapai batasnya. Ini terjadi setelah dia meningkatkan kekuatan mentalnya tadi. Tornado itu telah menembus hampir 10 kilometer ke pangkalan dan lebih dari 20 kilometer dari medan perang. Ini lebih dari 10 kilometer yang diharapkannya, tetapi sekarang dia telah mencapai batasnya. Mata Lu Ze menjadi dingin saat dia mengambil kembali kekuatan mental yang dia gunakan untuk menstabilkan tornado itu. Seketika tornado itu menjadi tidak stabil. Api berkobar dan bilah-bilah angin berterbangan di sekitarnya. Kali ini, hanya markas iblis pedang yang rusak. Saat momentum membawanya beberapa kilometer lebih jauh ke pangkalan, tornado ini, yang telah naik hingga hampir 5 kilometer, memancarkan warna merah dan hijau. Kemudian, ledakan. Suaranya seperti suara kiamat yang bergema sejauh ribuan mil. Api yang membakar dan bilah angin yang tajam membanjiri pangkalan iblis pedang. Bangunan-bangunan tinggi di tengah derasnya api itu bagaikan balok-balok bangunan anak-anak yang akan roboh hanya dengan sentuhan ringan. Potongan-potongan itu tertiup ke udara dan teriris lebih jauh lagi sebelum meleleh. Seluruh dunia diselimuti warna merah dan hijau. Ini adalah pemandangan terakhir yang dilihat orang. Angin dan api mendatangkan Armageddon. Jangkauan ledakan tornado itu menyebar hingga lebih dari puluhan kilometer dan bahkan mencapai medan perang. Lu Ze menyipitkan matanya. Cahaya merah dan hijau menyala di matanya saat dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menarik bilah angin dan gelombang api menjauh. Setidaknya prajurit manusia terlindungi. Lampu hijau dan merah berkedip cukup lama. Ketika cahaya itu menghilang, yang dilihat manusia dan siluman pedang hanyalah parit besar dengan jangkauan hampir 10 kilometer, serta sisa setengah dari reruntuhan markas siluman pedang. Tidak ada bangunan utuh di atas reruntuhan itu. Yang ada hanya dinding-dinding yang rusak dan logam-logam yang meleleh di mana-mana. Suhunya sangat tinggi sehingga udaranya terdistorsi. Pusaran angin kecil berputar tanpa henti, seolah-olah sedang membersihkan medan perang. Semua prajurit di dalam pangkalan itu sudah pergi. Jelas, mereka menguap dalam ledakan itu. Segala sarana yang telah mereka persiapkan untuk pasukan manusia kini menjadi bahan tertawaan. Para penonton yang menyaksikan lokasi perang melihat parit besar dan reruntuhannya. Mereka terdiam. Pada saat ini, jurnalis profesional dan cantik itu bereaksi pertama kali. Dia menatap tajam ke arah Lu Ze dan berkata dengan penuh semangat, Letnan 2 Lu Ze menghancurkan seluruh markas iblis pedang sendirian. Kemenangan sudah di depan mata untuk perang ini. Ya Tuhan, Letnan 2 Lu Ze, yang baru berusia 18 tahun, sangat kuat. Dia memang pantas menyandang gelar Adipati Muda. Jurnalis cantik itu meluapkan emosinya seperti seorang fanggel saat dia menatap Lu Ze tanpa berkedip. Sebuah komentar muncul. Hahaha. Teman sekolah senior Lu Ze tidak terkalahkan. Aku teman sekolah junior Lu Ze. Aku teman sekolah senior Lu Ze. Aku juga teman sekolah junior. +1. Kemudian, semua orang bereaksi. Suara-suara gembira terdengar dari seluruh federasi. Seketika layarnya dipenuhi komentar. Tunjuk dia sebagai Adipati Muda. Tegaslah untuk menunjuk Letnan 2 Lu Ze sebagai Adipati Muda. 18 tahun, menghancurkan kota. Dia bahkan lebih kuat dari Iron Fist Yang Duke. Aku ingat Iron Fist Yang Duke berusia 19 tahun saat dia menghancurkan sebuah kota. Jadi, apakah Siti Charming Yang Duke? Ngomong-ngomong, apa gelar Letnan 2 Lu Ze? Adipati Muda Angin Api. Duke Muda Tornado yang menyala. Duke Muda yang menanam terbalik. Apakah kamu iblis? Aku bukan iblis. Apakah kalian lupa bahwa perang belum berakhir? Belum. Sementara itu, Merlin menepuk pahanya dan tiba-tiba berdiri. Bagus. Lu Ze melakukannya dengan sangat baik kali ini. Dengan tambang roh dan iblis pedang yang kehilangan basis mereka, itu merupakan keuntungan besar bagi manusia. Selama tidak ada ombak besar, tambang logam roh itu sebagian besar adalah milik mereka. Lalu, mulutnya kejang. Ya ampun, dia terlalu bersemangat. Kakinya sendiri hampir mati rasa karena tamparannya yang kuat. Lu Wen menyeringai. Hehe, ini anakku. Ini anakku. Lu Wen tidak dapat menahan diri untuk berkomentar di internet perang. Ini anakku. Seketika dia dikritik. Kau juga anakku. Kau benar-benar tak tahu malu.
Dengan demikian, wajah Lu Wen menjadi hijau. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ini adalah putranya. Fu Suya tidak melihat ke arah ledakan itu. Dia menatap layar Lu Ze dengan saksama. Armor bertenaga roh Lu Ze retak. Darah terus mengalir keluar. Dia tampak terluka parah. Matanya merah karena kejadian itu. Namun, Lu Wen bertengkar dengan orang-orang di ruang obrolan tentang apakah Lu Ze adalah putranya. Dia sangat marah. Sementara itu, Lu Li dan Alice bernapas lega. Tubuh mereka yang tegang menjadi rileks. Mereka baru menyadari punggung mereka basah kuyup. Mereka lebih tahu tentang seniman bela diri daripada Fu Suya. Tahap tersulit sudah berakhir. Dia akan baik-baik saja. Lu Li melihat mata Fu Suya memerah. Jangan khawatir, Bu. Kakak sudah baik-baik saja sekarang. Lukanya bisa disembuhkan. Benar-benar, mata Fu Suya berbinar saat dia menatap Lu Li. Lu Li tersenyum. Kondisi fisik kakak sangat bagus. Dia akan baik-baik saja. Alice pun tersenyum. Jangan khawatir, Bibi. Teman sekolah senior sudah melewati masa-masa sulit. Sekarang dia akan baik-baik saja. Pada saat ini, Merlin dan Lu Wen bereaksi. Merlin mengangguk. Jangan khawatir, tubuh Lu Ze sangat kuat. Cedera tingkat ini tidak akan sulit baginya. Kemudian, dia menatap layar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah melihat betapa cepatnya Lu Ze membaik. Walaupun dia menggunakan kekuatan luar, serangan Lu Ze telah mendekati tingkat evolusi fana. Selain karena bakatnya, hal itu juga disebabkan karena ia tidak takut mati. Ketika Lu Ze berkultivasi, Lu Ze tidak mengeluh tentang pemukulan. Merlin bahkan merasa anak ini tidak punya rasa gugup. Namun, setiap kali dia melihat Lu Ze berakhir dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali tidak merasa simpatik. Sebaliknya, dia ingin tertawa. Lu Wen juga tersenyum. Dia laki-laki. Tidak apa-apa jika dia terluka, puff. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kepalanya ditekan ke sofa oleh Fu Suya yang marah. Suasana di medan perang sunyi. Jelas, para prajurit iblis pedang masih tidak percaya. Melihat reruntuhan itu, mereka semua kehilangan suara. Belum lama ini, pangkalan itu masih berdiri kokoh di sana. Pada akhirnya, yang dibutuhkan hanyalah sebuah ledakan untuk meluluhlantakkan seluruh pangkalan. Kekuatan surgawi semacam ini membuat prajurit tingkat rendah yang mengalaminya merasa takut. Hal itu mungkin akan menghantui mereka selama sisa hidup mereka. Di langit, wajah para iblis pedang terlihat sangat buruk. Penghancuran pangkalan mungkin dianggap tontonan biasa, tapi ini merupakan kerugian besar. Ini merupakan penghinaan bagi setan pedang. Di planet ke-25, akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun kembali pangkalan lainnya. Yang terburuk adalah masih ada logam spirit yang belum digali. Tanpa dasar, bagaimana mereka akan melakukan sesuatu? Di sisi lain, pasukan manusia bersukacita. Awalnya, akan sangat sulit untuk menemukan logam roh setelah memasuki pangkalan. Namun, Lu Ze baru saja meratakan pangkalan itu dengan tanah. Dengan cara itu, segala sesuatunya akan jauh lebih mudah bagi mereka. Moral pasukan benar-benar melonjak. Ayo Letnan 2 Lu Ze. Dengan begitu, misi kita akan jauh lebih mudah. Ya, akan lebih mudah menemukan logam roh. Ya, tunggu, logam roh. Tiba-tiba, pasukan itu teringat sesuatu. Seluruh pangkalan hancur. Apakah logam-logam roh masih ada di sana? Pada saat ini, ledakan besar lainnya terdengar dari suatu tempat di reruntuhan. Kemudian, 4 sosok terbang keluar. Mereka adalah seorang pria dan wanita, serta 2 prajurit iblis pedang. Wanita itu tiba-tiba menghilang di udara. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Manusia terkutuk. Kembalikan cincin itu. Mendering, suara pedang yang tajam bergema di medan perang. Kemudian, beberapa ratus gelombang pedang tajam berubah menjadi formasi pedang, menjebak 2 setan pedang untuk mencegah mereka mengejar wanita yang menghilang. 1 lawan 2. Kedua setan pedang yang terperangkap itu bermata merah saat mereka menatap dengan penuh niat membunuh ke arah pemuda dingin yang memegang pedang panjang itu. Jian Shaoning, beraninya kau menghentikan kami berdua sendirian. Kau cari mati. Cahaya roh mereka melonjak saat mereka menyerang Jian Shaoning. Awalnya sunyi di atas tanah. Pasukan iblis pedang yang memiliki moral rendah dan pasukan manusia yang linglung melihat ke udara. Mendengar percakapan itu, para iblis pedang menjadi semakin kehilangan semangat. Sementara itu, pasukan manusia justru semakin bersemangat. Logam roh sudah ada di tangan mereka. Misi mereka telah selesai. Para setan pedang di udara mendengar raungan itu, dan wajah mereka berubah. Sialan, logam roh. Mereka berbalik untuk melihat ke tanah. 2 iblis pedang ingin menerobos pertahanan Jian Shaoning dan mengejar wanita itu. Namun, mereka dihentikan oleh gelombang pedang dan formasi pedang Jian Shaoning yang tampaknya memotong ruang itu sendiri. Mereka hanya bisa terus meraung saat menyerang Jian Shaoning. Meskipun Jian Shaoning terus-menerus terluka di tubuhnya, dia tidak mundur selangkah pun. Dia menjebak kedua iblis pedang itu di tempat ini dengan erat. Melihat hal itu, keempat siluman pedang teratas merasa sangat tidak enak.
Logam rohnya pasti telah dirampok. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Mereka mengira bahwa meskipun markas itu hancur, mereka masih memiliki logam roh mereka. Mereka tidak menyangka bahwa logam roh yang mereka tambang pun diambil. Mereka perampok. Mereka seharusnya mengajukan protes kepada otoritas yang lebih tinggi di kalangan umat manusia. Tetapi sekarang, mereka harus mengambil kembali beberapa hal. Pertama, mendapatkan kembali logam roh akan sulit. Kekuatan Jiao Shaoning setara dengan kedua orang idiot itu. Bahkan jika dia hanya berhenti sebentar, itu sudah cukup untuk menghalangi mereka selama beberapa waktu. Wanita itu tampaknya memiliki seni dewa tipe ruang. Kedua, tornado yang menyala-nyala itu adalah biang keladinya. Akibat ledakan besar itulah seluruh markas hancur. Itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Mereka cukup menebak siapa yang menggunakan seni dewa api dan angin itu. Kilatan niat membunuh muncul di mata Cecilia setelah mengingat detail manusia muda itu. Dia baru berusia 18 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Dia akan menjadi sosok licik seperti Nangong Iron Fist di masa depan. Dia tidak boleh ditahan. Dilihat dari penampilannya, pemuda itu pasti telah menerima hantaman hebat dari tornado yang menyala-nyala itu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Cecilia berteriak. Para pejuang di darat, temukan orang yang menciptakan tornado api itu. Dialah orangnya. Dia menghancurkan markas kita. Dialah yang menyebabkan logam roh kita dirampok. Prajurit pemberani dari ras iblis pedang. Apakah kalian ingin membalas dendam? Sekarang manusia itu menerima serangan balasan dari serangannya sendiri. Dia tidak bisa membela diri. Bunuh saja dia, dan kita akan mendapatkan sesuatu sebagai balasan atas perang ini. Orang yang membunuh orang itu akan diberi hadiah besar. Lu Ze yang lemah dan berdarah. Dengan siapa dia mengganggu? Jelas, dia tidak mengambil logam roh itu. Jika mereka mampu, mereka seharusnya mengejar cewek yang kabur membawa logam roh itu. Mengapa harus menyiksa orang baru seperti dia? Bukankah ini berlebihan? Lagi pula, itu tidak disengaja. Dia hanya ingin menghancurkan pasukan. Pada saat ini, bukankah para bos iblis pedang itu seharusnya berusaha mendapatkan kembali logam roh itu? Pasukan iblis pedang yang kehilangan semangat mendengar raungan Cecilia dan teringat siapa pelaku di balik semua ini. Memang, kekuatan sebelumnya membuat mereka takut. Namun, komandan mereka baru saja menyatakan bahwa orang tersebut saat ini sedang mengalami serangan balasan. Kalau tidak ada reaksi keras, bukankah seharusnya dia yang membersihkannya? Inilah kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Semua mata iblis pedang itu menjadi merah karena mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Para prajurit iblis pedang di area Lu Ze, terutama pasukan bala bantuan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Lu Ze dipenuhi luka. Dia tampak sangat lemah. Seketika, teror di mata mereka tergantikan oleh niat membunuh, keserakahan, dan sedikit kewaspadaan. Lagi pula, Lu Ze memberi mereka terlalu banyak kejutan sebelumnya. Namun, Dewa Cecilia mengatakan ada pahala yang besar. Jika orang ini baik-baik saja, mereka tidak akan mau pergi, meskipun hadiahnya 2 kali lipat. Namun, situasinya sekarang tidak sama. Karena orang ini terluka parah, mungkinkah mereka punya kesempatan? Jadi, mereka berkeliling menghubungi prajurit di dekatnya sambil berupaya menyerang pasukan manusia yang menjaga Lu Ze di belakang mereka dengan waspada. Lu Ze melihat ini dan mengerutkan kening. Tubuhnya hancur sementara kekuatan roh dan mentalnya mengering. Dia merasa bahkan tidak dapat berdiri dengan benar. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh, dan kekuatan mengerikan itu berubah menjadi angin kencang yang bertiup ke arah Lu Ze. Dengan demikian, Lu Ze terhempas. Lu Ze, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan mentalnya dan kemudian menggunakan seni dewa generasi untuk memulihkan tubuhnya. Selanjutnya, dia akan mengirim semua orang bermata merah ke surga. Saat Lu Ze terjatuh, bau aneh bercampur darah memasuki hidungnya. Mata Lu Ze berbinar, dan dia merasa senang. Lin Ling benar-benar hebat. Dia berhasil menangkapnya, lumayan. Nah, ini akan menjadi pelukan hangat seorang gadis muda, bukan? Tepat ketika Lu Ze memikirkan hal ini, bagian belakang kepalanya mulai terasa sakit. Sepertinya kepalanya terbentur dengan balok logam. Suara Lin Ling terdengar. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ze menjawab dengan sedih, selain kerasnya pelindung dadamu yang membuat kepalaku sakit, semuanya baik-baik saja. Mulut Lin Ling berkedut. Dia hampir melepaskan tangannya dan menjatuhkan bajingan ini ke pasir. Jam berapa sekarang? Kok dia masih kurang ajar gini sih? Lu Ze tertawa melihat reaksinya. Jangan khawatir, beri aku waktu, dan aku bisa pulih. Lin Ling mengerutkan kening dan menatap Lu Ze. Dia berencana untuk mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Matanya membelalak tak percaya. Pada saat ini, tubuh Lu Ze yang retak perlahan-lahan mulai pulih, dan kecepatannya semakin cepat. Seni dewa. Lin Ling merasa tidak enak badan.
Orang ini memiliki seni dewa api, angin, kekuatan, dan juga seni dewa keempat. Berapa banyak seni dewa yang dimiliki orang ini? Situasi di medan perang bahkan lebih intens dari sebelumnya. Di atas reruntuhan, dua iblis pedang menyerang Jian Shaoning. Suara yang menyerupai petir dapat terdengar terus-menerus. Akibat gelombang kejut tersebut, angin bertiup kencang, menyapu puluhan kilometer di sekitarnya. Ini adalah pertarungan hebat antara kondisi pembukaan aperture tinggi. Di dataran tinggi, manusia terkuat dan siluman pedang turut bertarung. Meskipun para setan pedang tidak tahu apakah wanita itu menggunakan transmisi ruang angkasa atau seni dewa siluman, mereka sadar bahwa akan sulit untuk mengambil kembali logam roh itu sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencegah manusia ini kembali untuk memberikan dukungan. Mereka setidaknya harus mendapatkan sesuatu dari perang ini. Jika mereka bisa membunuh seorang jenius yang lebih mengancam daripada Nangong Jing, maka itu bukanlah kerugian yang besar. Seorang jenius seperti ini mungkin memiliki nilai lebih tinggi daripada logam spiritual. Sementara itu, para pejuang manusia yang kuat ingin kembali dan memberikan dukungan. Mereka pernah menghentikan iblis pedang, dan sekarang giliran mereka yang dihentikan. Pergantian peristiwa ini agak cepat. Wajah Nangong Jing dingin. Sinar keemasan meletus dari tubuhnya saat kekuatan tinju yang mendominasi terus melonjak. Kekuatan itu melintasi udara dan menyerang Sisilia. Dia sedikit gugup. Dia tidak pernah menduga akan terjadi situasi ini sebelum dia bertarung. Awalnya, mereka hanya ingin menarik perhatian para iblis pedang yang kuat dan kekuatan utama tentara. Orang-orang sungguhan yang akan mengambil logam roh adalah Jian Shaoning dan mahasiswa Universitas Federal tahun keempat lainnya dengan seni dewa siluman. Kedua manusia ajaib ini juga dimobilisasi ke sini saat mereka menerima berita tentang logam roh. Para iblis pedang tidak tahu keberadaan mereka. Mereka yang mengetahui keberadaan mereka hanyalah mereka dan para penguasa yang lebih tinggi. Namun, Lu Ze memanfaatkan lingkungan untuk keuntungannya dan melancarkan serangan tingkat evolusi yang hampir mematikan. Ini mengejutkannya. Dia harus mengakui bahwa serangan seperti itu sangat bermanfaat bagi rencana mereka. Dia juga tahu bahwa untuk melancarkan serangan seperti itu, separuh nyawa Lu Ze mungkin hilang. Jika pasukan iblis pedang bersatu melawannya, bahayanya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini mematikan. Dia baru saja menerima pesan dari Paman Merlin untuk menjaga anak ini. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Paman Merlin? Ditambah lagi, anak ini adalah muridnya. Meskipun dia agak nakal, dia cukup menyukai caranya membuat masalah. Lagi pula, dia sendiri suka membuat masalah. Ia tidak ingin sesuatu terjadi pada muridnya yang sangat mirip dengannya. Minggir, Nangong Jing memancarkan sinar keemasan. Sisilia mencibir. Nangong Iron Fist, lihat saja anak ajaib itu mati di sini. Kekuatan mereka sama seperti saat dia dihentikan oleh Nangong Jing sebelumnya, dia juga bisa menghentikannya. Mata Sisilia berkilat mengerikan. Sebelumnya dia juga sangat khawatir. Dia sangat ingin memadamkan tornado itu, tetapi tornado itu terus menghalanginya. Sekarang, dia ingin menyelamatkan seseorang. Tidak mungkin. Dia menyeringai. Sementara itu, Luo Bingqing, Lin Kuang, dan Luisa semuanya memasang wajah dingin. Mereka tidak mengenal Lu Ze, tetapi Lu Ze adalah anak ajaib umat manusia. Meskipun mungkin akan ada persaingan di antara mereka di masa depan, mereka harus tetap berada di tim yang sama, menghadapi musuh asing yang sama. Pada saat ini, tentu saja mereka tidak akan menonton dari pinggir lapangan. Namun, lawan mereka juga merupakan iblis pedang ajaib yang sangat kuat. Mereka terjepit di tempat yang bertentangan dengan keinginan mereka. Di tanah, semakin banyak setan pedang bergerak menuju Lu Ze. Meskipun tentara manusia menghentikan mereka, jumlah tentara di medan perang terlalu banyak. Tidak mungkin menghentikan mereka sepenuhnya. Ditambah lagi, ada meriam bertenaga roh yang ditembakkan dari jauh. Xavier berubah menjadi hitam pekat saat dia berkilauan dengan warna metalik. Dia berdiri di hadapan Lu Ze. Tepat pada saat itu, pasukan setan pedang dari kejauhan menembakkan meriam bertenaga roh ke arah. Energi biru tua melesat ke arah perisai bertenaga roh milik Xavier. Kemudian, energi itu menghancurkan perisai itu dan menghantam Xavier, mendorongnya mundur puluhan meter. Xavier terkesiap kesakitan. Meriam yang dapat dibawa tidak sekuat meriam yang tidak bergerak, tetapi bersifat mobile. Meriam tersebut masih dapat mencapai kekuatan penghancur beberapa tingkat di atas kekuatan seseorang. Tubuh Xavier terutama digunakan untuk pertahanan. Pertahanannya lebih tinggi dari Lin Ling, dan dengan demikian, ia dapat menangkis serangan dengan mudah. Yemu, Ian, dan Tianyuan Qianhua, serta Xuan Yuqi dan Jessica, semuanya mengepung Lu Ze dengan erat sambil menyerang dengan kekuatan penuh pada saat yang bersamaan. Mereka membunuh pasukan iblis pedang pembunuh itu. Pada saat ini, Lu Ze akhirnya memiliki sedikit kekuatan untuk menggunakan seni dewa regenerasinya. Meskipun dia masih lemah, tidak akan butuh waktu lama untuk pulih sekarang. Lin Ling menatap tubuh Lu Ze dengan kaget saat tubuhnya perlahan pulih.
Suaranya bergetar. Apakah ini seni dewa lainnya? Lu Ze tersenyum. Ya, aku mempelajari seni dewa baru beberapa hari ini. Seni itu dapat meningkatkan generasi tubuh dengan cepat. Tampaknya seni itu berfungsi dengan baik. Lin Ling, ini tidak baik-baik saja. Dia sangat iri. Lu Ze dengan hati-hati menggunakan bola merah di dimensi mentalnya saat dia berbicara dengan Lin Ling. Dia tidak dapat menggunakan bola merah itu dengan berani seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak punya pilihan lain dan harus segera mendapatkan energi. Dia mengambil terlalu banyak energi, dan dia tidak bisa mencernanya sepenuhnya. Itulah sebabnya tubuhnya runtuh. Jika dia tidak menggunakan seni dewa generasi untuk tetap hidup, dia pasti sudah mati sekarang. Sekarang waktunya pemulihan, jadi dia hanya bisa menggunakan bola merah secara perlahan dan mencerna energi di dalamnya. Pada saat ini, tubuh Lu Ze goyah dan hampir terjatuh lagi. Untungnya, Lin Ling menahannya. Dia menatap Lu Ze yang berwajah pucat dengan cemas. Ada apa? Lu Ze tersenyum canggung. Aku kehilangan terlalu banyak darah. Dia hampir lupa bahwa dia hampir berubah menjadi air mancur manusia. Tanah masih tertutup darah merah. Itu semua darahnya. Selain menghabiskan energi untuk menggunakan seni dewa generasi, ia juga perlu mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Dengan kata lain, saatnya makan. Maka, dengan ekspresi bingung Lin Ling, dia mengeluarkan sepotong steak daging sapi berwarna kuning keemasan yang menggoda. Dia tidak peduli jika tangannya kotor. Dia hanya meraihnya dan menggigitnya. Aroma yang kuat menyebar di lidahnya. Dia hampir ingin menangis. Dia benar-benar menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia terluka parah di dunia nyata. Hanya makanan lezat elis yang bisa menenangkan jiwanya yang terluka. Itu sungguh bagus. Lu Ze segera melahapnya. Perutnya dengan cepat mencerna daging itu, mengubahnya menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Itu menyehatkan tubuhnya. Lu Ze dapat merasakan pemulihan tubuhnya yang lambat. Dia dengan senang hati menggigitnya lagi. Pada saat ini, dia menatap Lin Ling yang kebingungan dan tersenyum. Apakah kamu mau? Ini sangat enak. Aku masih punya beberapa lagi di sini. Meskipun Lin Ling tahu pria ini sedang berusaha pulih, dia tetap kesal setelah melihat senyumnya. Karena itu, dia melotot ke arah Lu Ze dan menggertakkan giginya. Tidak, cepat makan. Oh, Lu Ze terus makan. Makanan elis berkilauan dengan cahaya redup. Aromanya memikat di medan perang. Setelah pasukan manusia dan iblis pedang mencium bau tersebut, mereka merasa tercengang. Bau apa ini? Seni Tuhan, seni dewa apa yang bisa membuat orang ingin makan? Pada saat ini, para iblis bermata merah itu melihat Lu Ze yang berwajah pucat dan berlumuran darah. Meskipun begitu, dia memakan sepotong besar daging panggang emas dengan senyum puas. Ini tampaknya tidak baik. Pasukan iblis pedang, mereka bahkan curiga bahwa mereka mengikuti naskah yang salah. Mengapa setan ini makan di sini? Mengapa? Mereka jelas ada di sini untuk menyerangnya. Ekspresi bingung mereka perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. Saat iblis ini makan, luka-lukanya yang mengerikan terus menggeliat dan pulih. Kecepatannya luar biasa cepat. Semua pasukan iblis pedang yang menyadari hal itu merasa kedinginan dan tubuh mereka menggigil. Mengapa mereka berani datang? Itu karena iblis ini terluka parah. Sekarang, tampaknya luka iblis ini akan segera disembuhkan. Jika orang ini pulih, dia bahkan tidak perlu pulih sepenuhnya, selama dia memiliki kekuatan tempur. Para prajurit iblis pedang itu merasa tidak enak badan. Mereka pun berteriak keras, setan itu sedang makan. Jangan biarkan dia makan. Jangan biarkan dia makan. Kalau terus begini, dia akan sembuh.